karena banyak teman-teman mau ambil jurusan bahasa Indonesia, jadi ya udahlah aku juga ikut-ikut. Waktu aku masuk kuliah ya sama kayak aku itu 100 orang satu fakultas itu. Terus itu kan terpisah ke jurusan masing-masing. Nah, tapi yang kuota untuk jurusan bahasa Indonesia cuma 10 orang seingat aku. Tapi yang daftar hampir sepertiganya dari ya 100 orang itu. Jadi dengan nilai ujian akhir semester 10 orang terpilih dan alhamdulillah aku juga salah satunya. Jadi aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia dari semester kedua. Kalau misalnya aku nggak terpilih bahasa Indonesia ini mungkin ya aku jadi anak jurusan lain. Nah itu kenapa mahasiswa Korea itu bersaingan untuk belajar bahasa Indonesia. Di Korea waktu lamar pekerjaan itu kalau misalnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu ada perusahaan yang kayak kasih nilai bonus gitu. Jadi sepertinya bahasa Indonesia jadi senjata gitu loh guys kalau di Korea. Kalau memang bisa ya bisa dapat lebih banyak peluangnya, kesempatannya gitu. Karena ya banyak perusahaan Korea dan Indonesia kerjasama, apalagi ya pemerintah juga kan kita negara yang apa ya sahabat baik gitu kan. Jadi emang butuh banyak ahli yang tahu tentang dua negara Indonesia dan Korea. Wah, jurusan bahasa Indonesia rupanya amat favorit di Korea. Tapi benarkah yang dikatakan Kak Yuna itu? Nah, berikutnya kakak cantik yang melanjutkan. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kita mau membahas perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Korea Selatan. Ada video menarik yang berisi ceramah seorang profesor dari Korea Selatan. Yuk langsung kita simak aja ya. Tema kuliah hari ini menarik bagi saya juga karena sebagai salah seorang staf pengajar di Prodi Indonesia di Korea, saya tertarik pada soal menggagas peluang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini sebenarnya saya sedang melaksanakan satu proyek penelitian dari pemerintah Korea. Di Korea memang bahasa Inggris memang penting juga, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan lain-lainnya. Tapi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Jepang, melainkan bahasa Indonesia yang dipilih sebagai penerima dana dari pemerintah Korea. Jadi sekarang saya, maksudnya tim kami, saya dengan salah seorang profesor di KAIST, maksudnya Korea Advanced Institute of Science and Technology, ini kayak ITB Korea gitu. Jadi kami menerima 17 miliar rupiah. Cukup banyak kan. Jadi dalam 2 tahun ini kami akan mengembangkan satu model yang menciptakan atau mengembangkan AITA-nya. Kalau itu kenapa saya dipilih? Karena saya menerapkan smart learning. Maksudnya saya menerapkan flipped learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya. Karena AI itu kita sudah tahu bahwa perlu big data-nya. Jadi big data-nya itu dari maksudnya data-data yang sudah tertumpuk dalam kelas saya itu. Jadi ini kalau sudah jadi, anak-anak murid ataupun orang luar yang mau belajar bahasa Indonesia, mereka langsung kirim pertanyaan kepada AITA-nya dan langsung diberi jawaban gitu. Jadi, kami menerima 70 orang mahasiswa setiap tahun di bawah Prodi Melayu Indonesia. Jadi 70 orang itu kali 4 berarti sekitar 300 orang setiap tahun mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Terus selain dari itu kami punya sistem second majoring system. Jadi kalau misalkan ada anak di jurusan Business Administration, mereka ambil juga bahasa Indonesia. Jumlahnya setiap tahun 200 orang. Jadi setiap tahun sekitar 500 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi bahasa, budaya, dan lain-lainnya.
Selain dari kampus kami ada juga di kota Busan. Jadi kalau mau masuk jurusan kami di Korea sangat bersaing. Katakanlah kalau 10 orang yang apply, baru 1 orang saja yang diterima gitu. Jadi karena apa? Karena ini membuktikan hubungan Indonesia dan Korea. Maksudnya begitu baiknya hubungan Indonesia dan Korea. Karena kita kuliah di kampus ini sebagian besarnya untuk mencari pekerjaan yang baik. Jadi anak-anak di sini di kampus kami menganggap bahwa kalau ambil bahasa Indonesia sangat efektif. Maksudnya bisa cari kerja yang baik itu. Banyak karya Indonesia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Baru-baru ini Cantik Itu Luka dari dan tahun lalu ini kumpulan cerpen Bulan dan Tukang Sulap Berbaju Merah oleh Clara Ng, Flash 20 cerpen yang diterjemahkan di sini. Apa itu Parendra juga. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Terus mulai 2 tahun yang lalu salah satu SMA namanya Yongil High School mengajar juga bahasa Indonesia. Jadi anak-anak di sekitar Yongil High School mereka berkumpul di sekolah itu dan mereka belajar bahasa Indonesia juga dan tes bahasa Indonesia di instansi negara. Maksudnya kalau misalkan diploma di Deplu Korea ataupun BIN Korea dan lain-lainnya, kalau mereka dikirim ke Indonesia, mereka harus ambil tes bahasa Indonesia. Tapi itu diadakan di kampus kami. Dan perusahaan besar mengambil tenaga kerja yang menguasai budaya dan bahasa Indonesia gitu. Itulah teman-teman perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Korea Selatan. Tampaknya peminatnya amat banyak. Semoga bahasa Indonesia semakin mendunia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.